kopi dikokop ben nyukupi. Jare wong gendeng. Sinetron Mencari Tuhan. Ono sinetron. Ono judulnya Mencari Tuhan. Ketemu. Ya mbuh karo sesuai judul apa gak. Cuma ndelok kata-kata yang mencari Tuhan, goleki lho apa Gusti Allah perlu digoleki ya. Ya kadang perlu kadang enggak. Gusti Allah sing ndoleki dhewe awake dhewe. Nah ya. Lho jare gak bertempat lah kok digoleki. Ayo wong-wong iki. Pengen ro paling. Pengen ro Allah di mana ngono paling. Wae sing takon ngono ki ya. Ayo Banyak. terus ono anu kan sing ngarane lek Gusti Allah iku no ars. Oh iya. Ya ono bahasa wong wae lah ngaran nang arep. Jarene ku yo ono dalile jare. Iya nang Al-Qur'an ono iku. 8 ayat malah nek 8 ayat. Salah sijine nang surat Toha ayat 5 paling. Waktu koyo Al-Qur'an lah. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahman kan bisa Allah. Bersemayam di atas ars. Aku takon, di atas atau di dalam? Di atas atau di dalam? Lho lek iku ne di atas ngono. Iku kan iku paling takriban. Basa Arab kan di dalam iku ada. Hati ada. Nang dhuwur ya, Pak. Ada kan. Tapi nek tafsirannya wong kan di atas ars. Lah, pertanyaan di atas atau di dalam? Soalnya aku sing ngomong persinggasannya di atas arus. Bulet kan akhirnya di atas ada. Terus ono sing berpendapat yo gak berpendapat apa duduk. Jarene yo teko dalil. Gusti Allah gak bertempat nang ndi-ndi ono. Iku ngene lho. Bahasa Indonesia ya, cek rodok keren dhewe lho. Kontrol. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah bilang, kalau nggak salah ya Pak, Syekh Abdul Qadir Jalani itu berkata, Allah itu pencipta tempat tidak bertempat. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Tapi ada orang yang berpendapat bahwa Allah itu bersemayam atau bersinggasannya di atas arus. Ya memang ada dasarnya, salah satunya surat Tuhan, ada 8 ayat nang Al-Qur'an. Kalau nggak salah itu ada 8 ayat. Kok paling serius ya? Ya, surat Al-Toha Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahman kan ya Allah kan bersemayam di atas arus. Ada pertanyaan di atas atau di bawah, dalam? Nah, kan penting itu. Kalau di dalam berarti Allah lebih kecil daripada ares, karena Dalam. ya kan ada pertanyaan seperti itu. Jadi gak boleh berandai-andai seperti itu. Tapi gak apa-apa lagi nggak apa-apa. Mungkin dasarnya kan dari pertanyaan Allah itu di mana, iya kan? Allah itu di mana? Nah, kenapa kamu nggak bertanya Allah itu di mana? Ya apa? Kan orang-orang sinetron katanya mencari Tuhan, mencari Allah kan gitu. Terus
Mungkin dia bertanya di mana Allah kan gitu. Kenapa nggak sekalian bertanya seperti itu? Kalau saya loh ya, kalau saya ditanyai Allah di mana, tak jawab dekat. Dekat ya apa ya? Ya dekat. Kan di Al-Quran ada ya kan, dalil vs dalil ya, dalil-dalilan nah, kuat-kuatan dalil. Tapi ya kotor-kotor ya. Dan surat Al-Baqarah kan ada itu. Ada kalimat ayatnya 186 tapi roh 186 kalau nggak salah. Ya, jika hamba-hambaku bertanya, jawablah aku dekat. Kan gitu. Terus kan panjang ada buntutnya, ada kan simpel aja. Sing arepe jika hamba-hambaku bertanya, jawablah aku dekat. Nah itu kan kalimat. Corona ilmu Al-Quran anak mukhotob. Mukhotob itu lawan bicara kan. Nah Allah kan berbicara. Siapa yang diajak bicara? Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad berarti diajari sama Allah kan gitu. Jika ada yang bertanya, jawablah aku dekat. Nah saya meniru ajaran Allah ke Nabi Muhammad. Jika ada yang bertanya, jawablah aku dekat. Kan gitu. Nah kalau surat Toha di Ar-Rahmanu alal Arsistawa, yang bilang siapa? Allah kan. Tapi kan enggak untuk menjawab pertanyaan, hanya memberitahu aja. Oh. Ya kan. Jadi wis iso ditimang dhewe lah. Ngono ya. Ya. Di atas aras ya gak salah kan. Memang ada dasarnya. Cuma kan ono sing luwih spesifik lek. Ya, terus ada surat lagi kan. Surat Al-Qaf kalau nggak salah. Ono ada ayat ya yang mengatakan sebenarnya sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di pikiranmu dan di hatimu. Dan sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada ular lehermu. Nah, kan lebih dekat lagi. Nah, kalau ada pertanyaan di mana? Ada yang jawab di atas aras iya. Dekat iya. Nah, terus hakikatnya gimana? Hakikatnya. Saya nggak menyalahkan orang yang berpendapat bahwa Allah itu di atas aras. Tapi ada pertanyaan di atas atau di bawah atau di dalam. Kan ruwet mana ya, pikiran dewi, pikir sendiri aja. Lah kalau kita mengibaratkan Allah itu duduk di aras, nah berarti kan Allah kan lebih kecil atau membutuhkan tempat duduk. Wah repot mana itu, repot. Karena aku ya kalau saya ditanya ya tak jawab dekat, seperti ajaran Allah. Jika ada yang bertanya jawablah aku dekat, itu aja. Tapi hakikat tak temennya gimana? Hakikat sebenarnya mencari Tuhan kan itu mang. Sinetron ya. Sinetron mencari Tuhan. Ya manusia itu sebenarnya sama dengan ikan. Hampir sama. Ya telah sendiri ya. Ikan itu hidup dengan air, di dalam air. Tapi ikan-ikan itu cari air. Mungkin loh ya. Kan masing-masing mencari air. Padahal dia sudah bersama air. Nah kalau manusia mencari Tuhan, padahal dia sudah bersama Tuhan, ya kan? Contoh aja kok, kembangkan sendiri bahwa kita hidup sudah bersama Tuhan, tapi masih mencari-cari Tuhan. Berarti sama seperti ikan yang sudah hidup dengan air tapi masih mencari-cari air. Kalau pendapat saya terkait Allah itu di mana itu. Sebenarnya itu jawabannya di kalimat Allahu Akbar.
paham, ngerti maksudnya. Kenapa jawabannya di Allahu Akbar? Iki pendapat saya, kalau salah ya nggak apa-apa. Salah menungso kan panggonane salah. Kenapa bila orang mencari-cari di mana Tuhan, di mana Allah, kok saya menjawab sebenarnya jawaban yang bisa dijadikan patokan itu dari kalimat Allahu Akbar. Ngerti maksudnya? Oh, saking maha besar iku ya. Aku apa wis diliputi kabeh wis. Enggak maknanya Allahu Akbar maksudnya gimana? Ya Allah maha besar. Iya, sebesar apa? Waduh, jenenge maha ya gak iso digambarno ya. Bisa digambarno kan gede. Ya iki nek gurung nek rada angel iki ada perumpamaan ya. Ya perbandingan tapi yo sakjane gak oleh bandingno, sebenarnya nggak boleh membandingkan. Tapi kita pakai perbandingan cek rada pinter. Barangkali iso nerangno. Begini ya. Saya ibarat saya menguasai tanah. Ya, 1 hektar. Ya kan? Saya menguasai tanah itu, memiliki tanah itu. Dalam arti logika umum lah. Saya kan berhak mengelola tanah itu untuk menanami atau apa. Kemudian ada pertanyaan, besar mana tanah yang saya kuasai 1 hektar itu dengan saya? Jawab sendiri. Tolong dijawab. Besar mana? Ya besar tanah ya. Besar tanah. Terus ada pertanyaan lagi, apakah karena saya menguasai tanah itu yang 1 hektar itu, apakah saya tahu detail apa yang terjadi di dalam tanah itu? Ya kayaknya mustahil. Mustahil kan? Di situ ada virus, ada ular, ada tokek, ada kutu, atau kan kita nggak tahu jumlahnya berapa kan kita nggak tahu. Nah itulah makhluk seperti saya manusia. Bila menguasai sesuatu seperti itu, saya menguasai tanah. Wujud saya dengan tanah lebih besar tanah, dan saya tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi pada tanah itu. Nah kita berpikir masalah Allahu Akbar, ya kan? Allah kan pencipta alam semesta, ya kan? Innallaha sami'un alim, mendengar dan maha mengetahui. Sekarang saya bertanya, besar mana alam yang diciptakan Allah dengan Allah? Nek ndelok anune ya besar apa jak wong maha ya. Nah, berarti Allah menciptakan alam. Alam kan macam-macam ya. Dari dunia sampai akhirat. Seluruh alamnya diciptakan Allah. Jika ditanya besar mana Allah dengan alam, jawabannya besar Allah. Terus ada pertanyaan lagi, apakah Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya? Kayak virus, kayak bakteri, kayak kutu, kayak apa, berapa jumlah ikan di laut, jumlah malaikat. Jumlah apa? Lek ngerujukno Al-Qur'an ya koyane ya wis ro kabeh. Jadi kan maha mengetahui. Maha mengetahui. Berarti kan sekecil apapun di dunia Allah menguasai dan mengetahui. Bagaimana mengetahui kalau tidak tahu kan gitu. Nah itu nanti kan bisa disambung. Kalau masih ada yang bertanya di mana Allah, Allah itu dari alam, besar alam. Terus ada pertanyaan gini, apa yang diciptakan sama yang menciptakan bersampingan? Kayak saya dengan adik saya ini kan jadi satu. Dorong. Dan saya menciptakan katakan kopi ini. Allah menciptakan, kan tahu apa di dalam kopi. Kayak gitu. Pikir sendiri. Pikir sendiri. Kalau tak jelaskan ya tepak-tepakan, kadang paham kadang enggak. Uang saya sendiri kadang-kadang juga enggak paham. Berarti jawabannya di mana Allah? Kalau ada yang bertanya,
dekat. jawabnya dekat. Kita meniru cara Allah mengajari Kanjeng Nabi. Rasulnya. Tapi bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Apakah itu salah? Tidak, karena Allah sendiri berbicara melalui ayat Al-Quran, ada 8 ayat, ya memang seperti itu. Tapi jangan anggap bahwa Allah di sana di sini nggak ada gitu loh. Yang jadi masalah kan itu, merasa Allah itu di atas arsy, seolah-olah di sini nggak ada Allah gitu. Nah itu yang jadi kacau. Apalagi disambung dengan hadis yang menerangkan bahwa sepertiga malam qiyamul lail itu Allah turun dari langit ya untuk melihat orang-orang yang beribadah sepertiga malam lah. Kalau kita menyambungkan itu, kita terjebak seolah-olah di kala siang Allah itu tidak bersama kita, hanya malam saja untuk melihat orang-orang mukmin yang beribadah. Hakikatnya tidak seperti itu. Jadi sinetron mencari Tuhan itu sama seperti ikan, sudah hidup di dalam air tapi masih mencari air. Dan manusia kadang banyak yang seperti itu, sudah hidup bersama Allah tapi masih mencari-cari Allah kan. Terus sekarang saya bertanya, di mana Allah? Dekat. Dekat, lebih dekat daripada Urat nadi. urat leher. Nah, terus ada yang bilang di atas arsy. Ya benar Yohan. Ya. Menurut dalile. Terus Nabi Ibrahim kan pernah bertemu Allah di Palestina. Di Al-Quran juga ada. Berarti Allah juga hanya di Palestina. Nah, makanya jawabnya kalau ada yang bertanya di mana Allah, telaah kalimat Allahu Akbar, telaah Allah kalimat innallaha sami'un alim, mendengar dan mengetahui. Nanti menguruti jadi satu, itulah hakikatnya Allah seperti itu. Jadi tidak di sana, tidak di sini. Ya di sana, ya di sini. Bagaimana? Ya kayak air itu lah, kayak udara. Kayak. Tambah ngeluh ya? Apa sih? Ini apa musik? Ya hakikatnya kan seperti itu. Saya memberitahu Anda ilmu-ilmunya wali, mungkin rahasia-rahasianya wali. Anda belum tentu jadi wali, karena itu haknya Allah kan. Saya memberitahu Anda dengan ceramah-ceramah apapun atau dengan penyesatan apapun, hakikatnya tidak berpengaruh, karena Allah berkehendak terhadap Anda dan terhadap saya kan. Rasulullah itu kan orang yang paling mulia, paling hebat. Tapi kalau kita pakai tolak ukur bahwa keberhasilan memahamkan itu hanya dijadikan tolak ukur, ya jadinya kacau. Karena Rasulullah sendiri musuh-musuhnya itu saudara-saudaranya sendiri, paman-pamannya sendiri. Nah kalau kita ternyata Rasulullah nggak berhasil, bukan itu, karena Allah punya kehendak ke Rasulullah, juga punya kehendak ke Saudara-saudara paman-pamannya. Tapi kita tidak boleh mengatakan Rasulullah gagal dalam berdakwah gitu. Hakikatnya kan gitu. Anda berjalan dengan takdir Anda, saya berjalan dengan takdir saya. Kayak bicara seperti ini pantas-pantasan, tebak-tebakan. Sitakon bisa menandi Allah di mana? Ya dekat iku mang. Di atas pohon ada Allah.
Oh ya, Gini, di aras ada Allah, yono, di dekat leher ada Allah. yono. Ada. Apakah terpisah Allah yang di sana dengan yang di leher? Kayak yoga. Ya. Oh, maha besar. Berarti Allah Ya harus meliputi sak kabeh wis. Allahu Akbar Allahu nyambung. Kayak banyu seperti air. Undang diprotes. Pendapat ngawur loh ya gitu. Pendapat ngawur loh. Awur-awuran. Salah ya wis. Menungso kan panggonane salah. Ya menebak-nebak ya gak apa-apa. Salah-salah itu ya gak apa-apa. Wis dong apa ora? Oke. Cuk, dilanjut mana? Oke. Ben rada ngeluh. Oh, gak jelas ini. Pancen itu gak jelas. Kita itu harus nggak jelas. Kalau kita jelas, kita itu nggak punya apa ya? Ya masa depan kan nggak ada yang jelas. Surga atau neraka, kaya atau miskin, sukses atau gagal kan nggak tahu. Makanya supaya orang berusaha kan gitu. Karena harus nggak jelas. Calon bojomu juga gak jelas. Kadang wis pacaran, wis dirabi, jarine wong jare wong Jawa kan durung jodone, padahal wis rabi. Ya apa sih? Wis bisa karep-karepe ya. Ngomongnya wong kan ngono iku. Allah di atas arsy. Allah lebih dekat daripada urat leher. Pertanyaannya, apa yang di atas arsy dengan yang di urat leher itu terpisah? Apakah dua Allah? Apakah satu Allah? Kalau satu Allah, Allah berpisah. Apa pindah ke sana, apa pindah ke sini? Kira-kira. Kalau urat leher berapa manusia? Berapa miliar manusia? Terus apa terpisah? Berarti Allahu Akbar. Seluas-luasnya dunia, masih seluas-luasnya alam, masih besar-besarnya alam, masih besar Allah. Dan mengetahui hal sekecil-kecilnya